people, inilah CAT trader kita batch ke-26. Wah, tegang-tegang sekali. Santai, Bro. Anda kesini bukan ujian, ini namanya dapat hadiah. Jadi kita di CAT program batch 26 yang kebetulan di batch ini tuh batch terbanyak sepanjang masa orangnya, 252 orang tuh. Dan mereka berempat ini adalah perwakilan dari dua grup. Jadi kita ada event, di mana event itu lomba untuk dapat ROI sebanyak-banyaknya dengan metode entry teknik, begitu kan ya? Iya. Dan itu terbagi dari 25 grup, satu grup isi berapa orang? 8 orang kurang lebih ya. Jadi 8 orang, terus kemudian ini ke grup 15 dan 16 yang berhasil menang dari keseluruhan rangkaian cerita ini. Ya, berapa lama sih periode? 3 bulan deh. 3 bulan ya? 3 bulan, ya, 3 bulan, dan bulan. itu dicobanya di derivative market, di gold, di forex, Iya, gitu ya. betul. Dan kemudian adanya ROI tertinggi dan diundang ke sini untuk sharing tentang entry teknik mereka dan kemudian penyerahan hadiah. Ini menarik banget karena bagaimana caranya dari entry teknik, analisis itu sebuah metode tersendiri. Analisis market satu hal yang perlu dikuasai, tapi entry itu suatu hal yang mandatory harus dikuasai ya. Betul. Karena kalau misalnya entry-nya salah, decision making untuk kita masuk, maka hasilnya nggak akan optimal kan begitu. Oke, tapi sebelumnya langsung perkenalan. Nama? Samuel. Nama Wendy. Derda. Ferdinand. Oke, Derda Ferdinand 16, Samuel dan Wendy 15. Jadi ini mereka bertarung, juara satunya yang mana? 15 atau 16? Oh, 15. Malu. Iya, 15 juara satunya. Dan pairnya apa nih satu grup nih? Ini gold, saya euro banyaknya. Jadi ceritanya gamenya ini semua pesertanya trading sendiri-sendiri, mengaplikasikan entry teknik, lalu jumlah profitnya diverifikasi based on dari report daripada broker, dia pertumbuhan uangnya, terus kemudian di total diadu dari total grup. Jadinya, jadi pemenang ini kan ditentukan dari ROI terbesar sama trading plan itu bagus nggak trading plannya kan? Karena yang dinilai bukan hanya masalah profitnya, ketika mereka masuk di dalam satu certified program itu dipastikan waktu mereka graduate, mereka punya gelar CAT itu semua standar report yang dikeluarkan itu bagus. Jadi ini dipegang dulu nih juara duanya, ini runner up dipegang biar nanti waktu ceritanya lebih semangat ya. Jadi runner up itu masing-masing dapat 500.000. Ya, jadi mereka diapresiasi 500.000 langsung ditaruh di account-nya untuk ya kalian bisa ingatlah bahwa oh ternyata selama 3 bulan gua tuh nggak rugi. Kemarin bisa menang di pair apa, teknik entry andalannya apa? Nah itu boleh ditaruh atau ditaruh kemana? Nanti buat foto-foto. Pak Derda dulu. Saya deh. Jadi saya trading di gold dan euro, khususnya gold sih. Jadi saya teknik entry-nya ada di ABC correction, terus divergent dan nungguin capetan. zigzag gitu. Iya, exactly. Jadi saya nungguin sampai di titik C ketika ada false break dan dia tembus di titik support mininya yang di arah B-nya, arah turun ke C-nya itu saya untuk buy. Kalau lagi posisinya lagi bullish ya. Oke. Berarti time frame berapa? TF-nya 4 H4. Jadi nungguin false break di ABC correction H4. Iya, H4. Itu pairnya? Pairnya di gold. Oke, terus? Untuk yang divergent dan chart pattern kebetulan pas banget saya nemu di euro. Euro itu nemu saya di kalau nggak salah double bottom. Oke. Double bottom terus divergentnya cenderung up bullish divergent dan itu membentuk double bottom dan akhirnya saya beli. Waktu eksekusi pertama entry itu nungguin pola candle apa? Saya kebetulan ada di situ ada bullish harami. Jadi inside bar itu yang Inside Anda bar. tunggu. Begitu kelihatan ada false break, terus kemudian ada divergence, Anda tunggu ada harami, masuk. Nah, kalau yang euro kebetulan saya agak telat. Pas lagi ada bullish harami, di next berikutnya candlenya, saya nggak sempat untuk beli, jadi agak naik dikit. Tapi nggak apa-apa, maksudnya masih stop loss-nya masih deket lah, nggak jauh dengan trading plan saya gitu. Dari modal berapa sih kemarin event ini? 300 ya. Jadi 300, terus kemudian karena yang dilihat ROI, jadi sebenarnya kan equity nggak terlalu pusing ya. Iya, betul. Jadi 0,02, ya which is okay ya. Berarti untuk dapat signifikan money harus tarik agak panjang. Betul. Oke. Kalau saya sendiri kemarin lebih banyak profitnya di GBP JPY sama US di CAD. Di forex berarti ya? Iya, di forex. Kenapa dua itu? Karena waktu itu saya juga coba di gold tapi kurang bagus ya waktu itu ya. Kemudian di Nasdaq juga saya ada berapa kali sih memang, cuma memang Nasdaq kan agak-agak horor juga. jadi
Karena juga kita baru, ya saya baru, jadi saya pilih yang memang ya lumayan tidak ekstrim ya pergerakannya. Ekstrim, ya, jadi ya. saya pilih JPY sama USD CAD. Oke, terus kemudian teknik entry-nya gimana? Teknik entry kemarin lebih banyak sih profit pakai divergen ya. Divergen itu kena di double bottom, double top, jadi Ngaruh ya? Ngaruh. Jadi di situ saya masuk. Support resistance dicari dulu atau Iya, support resistance pakai trend line ya, atau yang klasik seperti itu. Jadi divergence time frame-nya Time frame tetap H4, tapi nanti saya masuk di biasanya kadang juga saya bisa masuk di M15 sih. M15 saya lihat ada pattern sama divergen ya, dan ada support resistance, ya udah saya masuk. Jadi divergence itu di GBP JPY sama USD CAD tadi ya? Iya. Itu kepake ya? Kepake. Oke, kita beralih ke juara pertama. Mana nih juara pertama? Luar biasa. Ini buat timnya nih. Jadi juara pertama dapat $100, terus plus 300.000 voucher dibagi-bagi. Jadi masing-masing dapat $100 nih ya. Juara pertama ya luar biasa. Jadi kontributor sampai jadi juara satu sih yang mana orangnya? Yang Paling banyak ini. Oh dia paling banyak. Jadi buat broker-broker bandar hati-hati ya. Wajahnya dicek gitu, jangan sampai dia disusupin habis. Jadi profit berapa sih emang? Waktu itu dari 300 pernah sampai ke 600 Cap. 100%. 100% ya. Entry teknik pakai apa di pair apa? Saya kebanyakan main di pair gold ya Cap. Pair gold saya entry teknik tuh pakai trend transition. Oke. Emang masih kepake trend transition itu? Ya, jadi saya tuh main pakai multiple time frame. Jadi saya lihat di time frame weekly. Jadi ketika itu gold tuh lagi mau turun, swing turun. Jadi kalau di swing turun tuh kita belajar adanya pergerakan minernya Cap ya. Jadi ada minernya, saya zoom out ke H4. Jadi ketika membuat kepala cangkul, nah itu saya zoom out lagi Cap ke M30. Nah di situ saya mencari trend transition Cap. Jadi ketika menjebol swing bawahnya itu saya masuk. Oh, jadi breakout oke. entry Cap. Jadi Anda ngelihat untuk gerakan manuver besarnya, Anda lihat dari weekly, Iya. range-nya gede, ya Range-nya gede, kan? iya. Terus kemudian Anda buka di H4 itu untuk mencari apa yang kalau yang di Kepala H4? cangkulnya Cap. Kepala cangkul. Kepala cangkulnya ya. Dan begitu kepala cangkulnya terjadi, berarti kan gini, kalau weekly-nya itu dia tarik garis ke bawah, asumsinya dia akan turun nih. Ya, turun. Ya. Terus kemudian dari proses turun kan do teori kan ada cangkulnya. Ada Berarti minernya, Anda ya. sabar menunggu kepala cangkulnya Betul. di H4, lalu zoom ke M30, begitu ada transisi langsung dihantam. Iya. Menarik, silakan. Kalau saya ini ya, dapat berapanya begitu? Ya, teknik entry-nya dulu. Teknik entry-nya memakai ini Cap, trend acceleration berarti transition ya namanya ya. Iya. Trend transition lihatnya dari major di H4, terus untuk entry-nya di M30. Kemudian untuk menentukan TP areanya menggunakan UFO. Oke. UFO. Nah, cari yang base-nya gede-gede itu. UFO itu unfilled order guys ya, Iya. supply demand. Oke. UFO yang base-nya gede itu yang saya jadikan acuan buat taruh TP-nya di sono. Nah, untuk memaksimalkan TP saya biasanya menggunakan trailing stop. Ya, jadi main trailing. main trailing. Jadi komputernya nyala terus tuh. Kemudian kalau untuk entry sih saya biasa menggunakan chart pattern. Jadi nungguin breakout ini ya pattern baru saya akan entry gitu sih. Pair-nya apa? Pairnya Euro USD. Euro USD. Tapi kan kalau UFO enaknya tuh stop loss-nya bisa kecil. Cuman ada kelemahan dia nggak kena pas buka posisinya gitu sih. Oke. Jadi dapat berapa total? 15%. 15% Ya. dapat ya. Dari modal berapa? 300. Jadi berapa tuh? 315-an 315-an ya bener ya? 345 Cap. 340-an dong harusnya ya. Gituan ya. Iya benar. Yang sebenarnya di kelompok 16 sendiri yang sumbangsi terbesar tuh ada dua, Pak Susmoko sama Pak Handoko. Oke. Kalau Pak Handoko tuh 600, kalau Pak Susmoko 600 apa nih? dolar. 100% berarti ya? 100%. Dia jadinya 600 modalnya. Iya. Oke, 100% ya berarti. 100%, dan Pak Handoko Pak Susmoko itu sampai 1000 kalau nggak salah terakhir. Buset, 300%. Iya, Iya. dia hanya main di gold. Apa yang menjadi beban paling berat di dalam pertandingan bergu kayak begini? Disiplin dalam menjaga lot kayaknya ya. Lot ya? Jadi kalau kita udah kebiasa menang nih 5 kali menang, 6 kali menang, ada timbul kepercayaan diri, Mau gedein lotnya? gedein. Nah di saat gedein itu langsung hancur. Oke, Gitu sih. oke. Kalau Anda? Setuju Cap. Sama? Jadi saya juga pas sudah di $600 ya Cap ya, saya mau gedein nih. Dari tadinya 0,03 naikin 0,05. Nah, ketika naikin baru loss gitu. Padahal kalau 0,03 tuh kayak cuan terus gitu.
Tapi sebenarnya kalau kita naikin 0,05 Anda loss dan berikutnya 0,05 waktu cuan juga di posisi 0,05 loh. Itu pas sebenarnya hanya karena pas apesnya aja pas gedein lalu loss. Karena kalau saya pelajari waktu saya mau gedein lot juga kadang juga menang juga, tapi kadang kalau artinya bukan berarti ini yang penting ya, bukan berarti kalau Anda mau gedein lot itu menjadi momok karena takutnya ini menjadi mental block. Mendingan gua 0,01 aja lah, nanti kalau aku naikin 0,03 aku jadi loss, ini jadi mental block nih. Sebenarnya bukan begitu, waktu Anda naikin aja. Kenapa loss ya? Karena memang marketnya nggak sama seperti waktu Anda entry di awal. Nah, yang paling penting adalah kita decide nih, kalau memang udah mau naikin, udah tentuin per tanggal sekian aku naik dan nggak ada moving mundur lagi. Ketika gua naik, selama rasio modalnya cukup, kalau aku kena gebuk ya aku akan tetap entry segitu. Kenapa kita bikin di CAT program itu kompetisi kayak begini? Bergu, supaya bisa kerjasama satu, terus ada yang saling mengingatkan ya, dan bisa berkompetisi itu antar grup maupun di dalam grup itu sendiri. Nah, pemenangnya saya tidak akan melihat Anda dapat duit berapa karena belum saatnya, tetapi Anda bisa survive aja itu udah bagus karena 3 bulan you name it. Teman-teman Anda coba kasih 300 tidak di dalam CAT, saya ingin tahu nggak nyampe 3 minggu habis duitnya. Yang di CAT aja yang grup ada yang tetap kan nakal kan. Jadi dari sini Anda melihat satu realita bahwa menjadi seorang trader itu nggak bisa belajar cuma sebentar lalu langsung deposit. Terkadang marketnya memang enak, tapi hati-hati kayak kolonial masuk ke market pasar lagi enak, saham lagi nggak enak dikit dia pindah ke kripto yang pas kebetulan kripto lagi naik misalnya. Lalu dia berpikir, ngapain gua repot-repot begitu, orang aku begini aja untung, itu dijadikan standar kebenaran. Padahal dia berhasil bukan karena dia bisa loh, karena windfall kan industrinya atau ekosistemnya memang lagi mendukung. Tapi kan kalau bicaranya gold, forex, itu kan nggak ada market bagus, market jelek. Bisa buy, bisa sell. Kalau pas kena sideways ya apa sudah gitu aja, cari market lain. Jadi makanya pendewasaan trader itu bukan di kripto, bukan di saham, di gold market, di forex, di Nasdaq. Anda bisa mastering diri Anda, bukan mastering profitnya, mastering diri kita, menguasai FOMO-nya tadi udah jelas. Kegelian mau naikin lotnya, terus ketakutan kalau udah ketabung. You control that. Anda akan terus naik. So itulah kenapa sih itu setahun. Karena perjalanan setahun itu akan banyak gamenya dan nanti individual competitionnya, ya kan? Kalau individual kita adu batch 26, 260 orang, juara satunya kita bikin $2.000 hadiahnya. Nanti ngejar tuh, wih hadiahnya gede, terlalu hati-hati banget. Apalagi nanti kita akan bikin sistem gugur, misalnya. Kalau kita bikin sistem gugur kan penting, tidak boleh top up. Satu account itu ya satu account, misalnya 1.000, ya udah. Nah, ini kan nanti orang cenderung sangat super hati-hati. Yang awalnya harusnya masuk 0,05, jadinya 0,01. Yang kelihatan double top atau double bottom ada divergent, mungkin nggak, menjadi second guessing. Yang paling bahaya sebagai trader tuh kalau kita second guessing. Udah jelas awalnya waktu nggak pegang duit, ini double bottom nih, ini ABC correction nih, ya, ini transisi nih. Tapi giliran sudah ada pressure, second guessing, masa sih? Coba kita lihat lagi, akhirnya berubah. Kayaknya nggak, kakinya kurang begini, kurang begitu, akhirnya nggak jadi masuk. Kunci sukses sebagai seorang trader itu adalah Anda punya intuisi yang mateng, jangan ada pingin untung, jangan ada takut rugi. Makanya yang saya selalu ajarkan emotionless. Dengan begitu, kalian akan jadi makin dewasa di dalam trading. Yang terakhir, pesan buat teman-teman semua bagaimana? Dari grup runner up dulu. Buat rich people ini gimana nih? Satu-satu aja nggak apa-apa. Jadi buat mereka, wah ini CAT ini kan ditakuti. Jadi di Indonesia tuh kalian tuh cukup ditakuti. Di setiap perlombaan trading kalau CAT ikut minimum top 5 ada. Ini barusan ada perlombaan juara juga kita Nasdaq itu, CAT batch 19. Bentar lagi kita akan bikin workshop Nasdaq karena jarang mengcover Nasdaq. Nah ini kita akan bongkar. Jadi CAT itu ditakutin, udah jelas. Ya. Nah sekarang kalian berikan pada junior-junior lain nih yang belum di CAT sebagai seorang trader yang masuk ke dunia saham derivatif, apa menurut Anda yang harus dilakukan? Silakan Pak Fer. Oke, buat sobat trader ya, ketika Anda masuk dunia financial market, masuk apapun itu perdagangannya, saham, forex, future ya, pastikan bahwa Anda sudah memahami dunia tersebut, Anda sudah punya ilmunya. Jangan sampai Anda masuk tapi Anda tidak tahu apa-apa. Dan jangan sampai Anda menggunakan uang yang bukan uang dari penghasilan Anda, uang untuk kebutuhan rumah tangga, karena itu akan merusak segala sesuatu yang ada pada Anda sendiri.
Itu aja. Mantap. Uang sampah, jangan pakai uang pinjam tetangga. Iya. Giliran loss bingung balikin sampai jual ginjal kan gitu Iya, kan. betul. Sampai bunuh diri udah terjadi Sampai loh. bunuh diri, iya. Udah terjadi kali ini. Itu 2008 ada yang bunuh diri, ternyata 2021 ada yang bunuh diri juga nih. Ya. Oke. Untuk kalian yang masih baru di dunia trading, khususnya di pasar keuangan dan saham, kripto dan lain-lain, saran saya itu adalah pertama kalian harus belajar dulu backtesting, karena kalau kalian nggak belajar, nggak coba tes dulu, yang ada Anda gagal. Kedua, trading itu jangan pakai emosi, jangan pakai feeling, harus objektif. Oh ini harus ini chart pattern, ini misalkan flag gitu, trennya bullish. Kita harus kalau trading itu nggak boleh pakai emosi, nggak boleh pakai perasaan, dan harus disiplin. Harus disiplin ya, Iya. nggak ada lain ya. Oke, champion kita silakan. Oke, kalau menurut saya, saran dari saya adalah kalau misalkan teman-teman nih, ilmu teknikalnya masih kurang, daripada membuang uang di market gitu ya, kayak langsung bikin akun, main, loss. Lebih baik membuang uang tuh untuk mendapatkan ilmu. Ilmu lebih berarti ya, kayak daripada buang uang di market seperti itu. Daripada buang-buang ya. Iya. Terus gimana kalau orang itu maunya trading pendek-pendek, untung dikit diambil kayak gitu-gitu, itu kan penyakit juga tuh. Iya, saran saya sih, memang itu balik lagi ke ilmu ya, kayak karena kalau nggak ada ilmu, mungkin biru dikit takut loss gitu kayak. Iya, iya. Jadi sok ambil. Gak ada satu keyakinan. Iya, ya. benar. Last one. Kalau menurut saya sebelum gini, justru kalau saya lebih baik masuk dulu. Ketika sudah masuk, duitnya habis dulu nih. Tapi pastikan, iya, maksudnya gini, pastikan duitnya habis ini tidak mengganggu operasional sehari-hari. Kita masih bisa makan, kita masih bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau kita sudah punya uang yang habis dulu, kita tuh kayak udah tertanam, oh iya, rasa sakitnya seperti apa. Iya. Terus, Ada orang yang harus ngalamin dulu ya. ya harus ngalamin dulu. Nah nanti ketika sudah punya rasa sakit, udah punya painnya, kita akan mencari mentor yang udah berpengalaman yang bisa ngajarin kita untuk trading yang benar, sehingga meskipun kita masih kalah juga, tapi kita ngerti tuh kenapa kita kalah, kenapa kita menang, dan itu yang bisa membuat kita konsistensi, pada akhirnya kita bisa dapat cuan dari trading. Mantap. So inilah contoh ya perjuangan, bukan concern masalah uangnya tidak, tetapi 3 bulan bertahan, tidak boleh rugi, dan harus ada pertumbuhan, harus ada reasonnya kenapa entry di sini, bukan tebak-tebakan. Pada akhirnya kita keluar ada 2 grup yang menjadi juara. So terima kasih sudah melihat, semoga Anda bisa terinspirasi dan terus belajar. CAT program, CAT Certified akan membimbing Anda selama 1 tahun untuk menjadikan Anda the next billionaire from the financial market. Thank you very much guys. Thank you semuanya. Thank you. Luar Thank you, biasa, Cap. sukses terus. Amin.